Cerita apa ya hari ini, Sasa? Yuk, lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu dosen, halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 230511989 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2023B. Di sini saya akan membuat video praktek UAS saya tentang literasi digital dengan materinya yaitu teks narasi. Selamat menyaksikan. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun secara runtut atau kronologis, sesuai juga dengan urutan waktunya. Lalu peristiwa yang diceritakan ini boleh benar-benar terjadi atau hanya sebatas khayalan sang pengarang saja. Yang kedua, kita masuk ke unsur-unsur teks narasi. Nah, unsur-unsur teks narasi ini saling berkaitan, teman-teman. Yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pikiran dari teks narasi. Lalu yang kedua ada latar. Latar merupakan unsur intrinsik yang berisi keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana dari peristiwa dalam teks narasi. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan yaitu gambaran watak atau karakter yang diberikan penulis untuk tokoh-tokoh dalam teks yang diciptakan. Lalu yang keempat ada alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang berkaitan dengan sebab akibat. Peristiwa tersebut atau bisa kita bilang dengan kausalitas. Lalu yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam menuangkan kisahnya. Masuk ke unsur kebahasaan pada teks narasi. Yang pertama, menggunakan kata kiasan atau metafora. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak mewakili arti yang sebenarnya, melainkan digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung maupun tidak langsung. Metafora disebut juga sebagai gaya bahasa atau majas perbandingan. Biasanya metafora digunakan untuk memperjelas, membuat teks narasi terlihat lebih menarik. Contohnya yaitu raja siang, raja malam, ataupun tulang punggung. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu benda, frasa, ataupun kata ganti. Jenis kata kerja ini bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya yaitu saya makan sebuah jeruk. Sedangkan kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek, jenis kata ataupun kata kerja ini tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya Momo jatuh. Yang ketiga yaitu menggunakan kata benda, sifat, frasa ataupun klausa. Tentunya penggunaan kata benda, sifat, frasa, atau klausa ini disesuaikan dengan jenis topik yang disampaikan dalam teks narasi. Yang keempat, menggunakan kata penghubung, penanda urutan waktu. Agar pembaca tidak bingung, biasanya penulis cerita akan menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contohnya yaitu pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Yang keempat kita akan membahas tentang struktur teks narasi. Nah, strukturnya ini ada 4. Yang pertama, orientasi. Pada bagian ini penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Lalu yang kedua ada komplikasi. Komplikasi merupakan berisi kejadian penting, sebab dan pemicu yang menimbulkan konflik antara tokoh satu dengan tokoh lainnya yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya hingga mencapai ke puncaknya. Lalu yang ketiga ada resolusi. Pada bagian ini
konflik menurun dan dapat diselesaikan. Yang keempat, reorientasi. Pada bagian ini disebut juga dengan bagian penutup, yaitu berisi pesan moral cerita tersebut. Namun, pada bagian ini tidak diwajibkan dalam sebuah teks narasi. Lalu yang kelima, kita masuk ke langkah-langkah menulis teks narasi. Yang pertama, yaitu cari dan tentukan terlebih dulu tema serta amanat yang ingin disampaikan. Tentukan sasaran pembacanya. Yang kedua, buat rancangan mengenai peristiwa utama dalam bentuk alur sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Lalu yang ketiga, rangkai urutan peristiwa utama tersebut menjadi beberapa bagian, entah itu pembukaan, perkembangan, dan akhir ceritanya. Yang keempat, buat rincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara mendetail untuk dijadikan sebagai pendukung dari cerita. Yang kelima, susun skema tokoh seperti watak, alur, latar, dan sudut pandangnya. Yang keenam, memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca dari setiap kalimat yang ada dalam cerita. Terakhir, kita masuk ke contoh teks narasi. Nah, teman-teman boleh lihat contoh yang saya tampilkan. Ini merupakan contoh dari teks narasi. Mungkin itu saja video praktek UAS dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.